Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayakah bahwa hari ini adalah hari yang indah saat kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. Amen. For He will be there every moment to share what this wonderful day He has made. Dia yang menjadikan hari-hari kita indah. Haleluya, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Haleluya, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Yes, amen. Selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Terpujilah Tuhan, for He will be there. Dia beserta dengan kita. For He will be there di sepanjang hari ini. Penyertaannya sempurna buat setiap kita yang selalu berharap dan mengandalkan akan Dia. Haleluya. He is made on this wonderful day, wonderful day. He has made. Sebab Dia yang menjadikan hari kita hari ini indah. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lagu Wonderful Day liriknya kalau kita bersama-sama merenungkan sangat indah untuk kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menjadikan hari-hari kita bahagia saat kita mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki bersama dengan Tuhan. Bahagia bukan berarti tanpa persoalan permasalahan, tetapi berbahagia karena Dia selalu ada bersama dengan kita, sekalipun ada di tengah tekanan, persoalan, bahkan permasalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk
kasih setiamu di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam, dan Kau membangunkan kami di pagi hari ini di dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan kasih setiamu yang sempurna atas hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali membaca kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, ya, melanjutkan pembacaan yang kemarin tentang doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita kemarin telah belajar ada 2 poin bagaimana kita supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, yaitu antara mulut dan hati harus sama. Hidup jalan kita ada di dalam kebenaran dan di dalam apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 13 sampai yang ke-15. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Perhatikan ayat yang ke-15 dengan seksama, dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Perhatikan dengan teliti dan baik, tetapi aku dalam kebenaran. Perhatikan, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ya, di dalam doa bukan hanya membawa proposal dari apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi doa seharusnya membawa seseorang semakin melekat intim dengan Tuhan. Ini pentingnya berdoa. Jadi berdoa datang kepada Tuhan bukan hanya ketika kita ada masalah, persoalan, pergumulan, tetapi dalam semua keadaan kita harus tetap berdoa. Dasarnya kemarin sudah ada 2, hati dengan mulut harus sama. Ya, perkataan harus perkataan yang benar, perkataan firman, bukan perkataan yang sia-sia dan lain sebagainya, perilaku kehidupannya. Nah, doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan yang ketiga adalah doa yang didasari oleh pemahaman, karena kita hidup hanya oleh karena kasih anugerahnya saja, sehingga akhirnya kita memposisikan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Doa itu bukan maksa, beriman itu tidak memaksa. Ya, memaksakan sesuatu harus jadi seperti keinginan kita, itu bukan doa. Doa yang benar adalah doa membawa segala sesuatu yang kita yakini, tetapi kita menempatkan segala sesuatunya di bawah kehendak Tuhan, karena kita hidup hanya oleh karena kemurahan dan kasih setianya Tuhan. Kesadaran inilah yang harus kita bawa di saat kita berdoa. Orang-orang yang berdoa di dalam iman dan kesadaran penuh yang menempatkan kehendak Tuhan lebih tinggi daripada keinginan kita. Daud berkata bahwa tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya, itu ayat yang ke-7. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Perhatikan kata peliharalah di ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku adalah sebuah bentuk permohonan, didasari kesadaran dia hidup oleh kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini ketika kita berdoa, kita bergumul,
dengan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Belajarlah untuk kita menyadari saya hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan jikalau segala sesuatu, bahkan maaf dalam tanda petik, hal yang terburuk terjadi dalam hidup saya, padahal saya sudah berdoa, saya sudah minta pertolongan Tuhan, tetapi kenapa yang datang justru persoalan, masalah, bahkan hal yang tidak kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, karena kita sadar di dalam kasih karunia itu Tuhan tidak pernah jauh, bahkan meninggalkan kita. Bahkan sekalipun hal yang terburuk terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik atas hidup kita. Dia mengizinkan kita untuk kita menyaksikan kasih setianya terjadi dalam hidup kita. Nah, doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang didasari kesadaran kita hidup oleh karena kasih karunia-Nya. Sebab itu kita mau berkata, kehendak-Mu yang jadi. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, kerajaan-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak Bapa di surga. Orang-orang yang belajar memposisikan hal seperti ini, mereka akan selalu sadar bahwa doanya pasti didengar dan dijawab. Bahkan ketika jawaban dari Tuhan, tidak anakku, aku tidak berikan ini karena ini tidak baik untukmu, kita akan dengan senang hati, dengan sukacita menyambut jawaban doa itu. Ingat, jawaban doa ada 3, ya. Iya, tidak, tunggu. Ya, bahkan ketika Tuhan berkata tidak pun, kita akan tetap mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, di ayat yang ke-15, ya tadi yang ketiga adalah menempatkan diri doa kita itu di bawah kehendak Tuhan. Nah, yang keempat adalah tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ini berbicara tentang keintiman. Ya, orang yang berdoa untuk membangun keintiman, yang mereka rindukan adalah wajah Tuhan, hadirat Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berdoa hanya mencari keuntungan dari Tuhan, yang mereka cari adalah apa yang ada di tangan Tuhan. Yang ada di tangan Tuhan mujizat, yang ada di tangan Tuhan berkat, yang ada di tangan Tuhan kelimpahan. Saat apa yang ada di tangan Tuhan tidak diraih, dia menjadi kecewa dan undur. Tetapi orang-orang yang membangun doanya karena rindu hidup di dalam keintiman, yang mereka cari adalah kehendak Tuhan, kebenarannya. Yang kita cari adalah ketetapan-ketetapannya, apa yang menjadi kesenangan-kesenangannya, itulah yang kita lakukan. Dan kita tidak akan menjadi kecewa, karena yang kita cari bukan apa yang ada di tangan tentang kesenangan, kenikmatan. Itu bonus yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi jikalau yang di tangan pun belum diberikan oleh Tuhan, orang-orang yang membangun doanya karena rindu untuk intim dan mengasihi Tuhan, mereka akan lebih fokus mencari kehendak Tuhan, mencari kebenarannya, hidup di dalam ketetapan-ketetapannya, daripada memusingkan tentang materi, mujizat, apa yang ada di tangan Tuhan. Dan inilah yang dirindukan Tuhan. Tuhan mendengar, menjawab doa-doa anaknya yang didasari pada 2 hal ini, ya, 2 yang kemarin, 2 hari ini. Jadi ada 4 hal yang menjadi dasar doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan untuk hari ini dasarnya adalah kesadaran dan menempatkan hidup kita di bawah kehendak Tuhan. Yang kedua, cari wajah Tuhan, bukan apa yang ada di tangan Tuhan. Lebih cari keintiman daripada tentang persoalan dan kebutuhan-kebutuhan kita saja. Nah,
Orang-orang yang seperti ini hidupnya akan puas dengan Tuhan, hidupnya akan nikmat dengan Tuhan, hidupnya akan sejahtera dengan Tuhan, karena fokus mereka adalah Tuhan itu sendiri. Kita bersama-sama berdoa buat firman yang kita renungkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih cinta akan kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mulut kami dan hati kami sinkron, sehingga apa yang kami katakan itu jugalah yang ada di dalam hati kami, dan itulah yang kami perbuat sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan ketika kami berdoa pun kami mau belajar untuk menempatkan hidup kami di bawah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Begitu juga di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, bukan berkatlah yang kami kejar, tetapi Engkaulah Tuhan yang kami kejar, yang kami rindukan, yang kami mimpikan untuk selalu hadir menyertai hidup kami, menuntun atas seluruh keberadaan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya hidup kami akan puas, bahagia ketika kami mengerti esensi sesungguhnya di dalam pengiringan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan sepanjang hari ini, baik atas hidup kami ini, hanya di dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, beserta dengan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini atas keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sanak famili kami, orang-orang yang ada di lingkungan kami, komunitas kami, bahkan kota dan bangsa kami pun menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, peternakan, pertanian, lumbung-lumbung, dan segala sesuatu yang ada atas rumah kami, baik makan, minum, dan segala keperluan kami yakin dan percaya hari ini Tuhan mencukupkan, menyediakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.